Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mas belum pada sarapan ya? Ya baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Beresalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piket siapa hari ini? Aki dengan Putri. Siapa lagi? Muhaimin. Sudah dibersihkan tasnya? Sudah. Dicek lagi. Kemarin sudah tapi masih ada sampah. Oke. Kemarin kita sudah belajar apa? Ya, pengakuan. Hari ini lanjutan dari materi kemarin yaitu tentang pengukuran piutang. Ya, ada yang tahu pengukuran itu apa? Oke. Pengukuran adalah perhitungan kegiatan ekonomi atau keuangan dalam bentuk uang, jam, atau unit. Oh, jadi pengukurannya itu sudah pengukuran piutang. Ya, oke, baik. Boleh. Siapa kamu? Apa enggak? Pengukuran itu Hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang. hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang. Ada seperti biasa. Ibu mau kasih video motivasi dulu ya. Tapi sebelum ini Ibu mau absen dulu ya. Cuma ini yang nggak masuk kayaknya berapa orang nih? Ari nggak ada ya? Oh 3 orang Pak Ujilah sakit ya? Baik, berarti yang tidak masuk 3 orang ya. Ari, Rosid. I'm starving. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Pig? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. Apa maka dari ini? Bagi yang sedang kelaparan. Itu hewannya kelaparan ya. Ya. Cuma dia nggak mau keluar. Nyari maunya apa? Dikasih. Sama seperti kita ya. Kenapa sama seperti kita? Seperti kalian ini. Kalau misalkan nggak ngerti, nggak bisa, jangan diam aja nunggu dikasih tahu sama temen. Harus apa? Berusaha. Harus berusaha. Ya baik, kita ice breaking ya. Kayaknya lemes semua. Ini materinya lanjutan yang kemarin ya. Nah, jadi KD hari ini yaitu ada 2. Yang pertama menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Yang kedua melakukan pengukuran dan pengakuan piutang. Nah, kemarin kan sudah 2 tuh kompetensi ya sama apa tujuan pembelajarannya. Hari ini juga 2. Nah, mengaplikasikan pengukuran dan pengakuan piutang ya. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengaplikasikan pengukuran dan pengakuan piutang dengan tepat. Kemudian yang kedua, indikator pencapaiannya adalah melakukan pengukuran dan pengakuan piutang. Kemudian tujuannya peserta didik mampu melakukan pengukuran dan pengakuan piutang dan pengakuannya dengan tepat. Oke, simak videonya. Walaupun ibu sudah kasih modul, sudah kasih materi di softfile-nya kemarin, videonya kan belum. Nah ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis umur piutang. Nah,
31 Desember 2019. Customer kita memperoleh potongan penjualan sebesar 2%. Maka kita langsung hitung dan kita Oke, ditanyakan? Hampir sama kayak yang kemarin ya? Iya, kan pengakuan sama pengukuran itu kan sama intinya. Materinya, ya. Makanya kan kalau kemarin itu kita menghitung jangka waktu. Ya. Kalau ini ada diskonnya, ya ada diskon. Terus tadi ada apa tadi? Ya itu potongan harga. Terus kemudian ada metode potong, juga ada metode subsidi. Baik, kalau begitu, ibu mau bikin kelompok lagi. Ya, buat kelompok lagi, ibu kasih kalian soal lagi, ya. Silakan bikin kelompoknya, mau yang sama seperti kemarin boleh, mau beda juga boleh, nggak harus tunjuk ya. Oke, silakan. Terus di kelompok 5. Aki, kenapa mau kesini Aki? Kelompok 2. Aki dendam, Bu. Cukup 15 menit. Waktunya hari Jumat lah. Boleh, bisa. Kita kerja sama ya. Itu bukan sih. kita tanggal 16 lagi. Iya. Kalau 31 3 bulan. 11. Kan 10 transaksinya. lu yang tadi. Oke, siap. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Sampai udah selesai, Bu. Udah cek lagi. Udah. Kelompok mana lagi yang Satu. Nah. Satu udah satu. Tadi kelompok mana dulu lah ya? Oke, baik. Kita kasih kesempatan untuk kelompok. Silakan. Perkenalkan, nama saya Chandra Halim. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nilai piutang yang disajikan dalam neraca adalah sebesar piutang yang jatuh. Tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Jelaskan dua metode pencatatan penghapusan piutang. 16.500 di kredit. Harga pokok penjualan 14.600 ditaruh di kredit, di debit. Persediaan barang dagangan ditaruh di kredit sebesar 14.600.000. Apa yang dimaksud dengan metode pencadangan allowance method? Metode pencadangan atau allowance method adalah perusahaan melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukaan yang kemudian dicatatkan dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang. Cukup. Ada lagi yang bertanya? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terus pertanyaan yang pertama, konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur kepada waktu yang tertentu. Jelaskan berapa bentuk surat konfirmasi piutang. 1.330.000, 5% dibagi 100 hasilnya 0,15 dikali 89 juta hasilnya 1.335.000. Terus sisanya di beban piutang tak tertagih di debit 1.335.000. Pengisian piutangnya tak tertagih di kredit 1.335.000. Ada yang mau ditanyain nggak? Kan 15 1,5%. Dari yang 85% dari mana? Dari soalnya? Yang kita
Oh, ini kan 1,5% dibagi 100 kan hasilnya 0,15. Terus dikali 89 juta. Hasilnya 1 juta. Iya. Itu 0 Kali 80. Kali 2. ya. Sedangkan kalau di kalkulator itu ada banyak. Ada 4. Tipe 0 yang mana? Yang 12. Nah, bener kan? Kamu bertanya katanya. Oh, bukan. Siapa yang bertanya Nur Atia? Oke, Nur Atia. sebutkan berapa fungsi pada manajemen piutang. Manajemen piutang ada 4. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penerapan atau pengarahan, 4. Pengawasan. Ada yang bertanya lagi nggak? Cukup. Baik, cukup katanya Gusti. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Namanya itu masih belajar ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kepada. Baik, saya akan mempresentasikan piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang ditimbulkan karena adanya suatu transaksi adalah piutang usaha dalam catatan transaksi yang menjadi acuan suatu perusahaan mengenai penagihan terhadap pihak terutang di mana Apa saja tugas kaum reses Angel? Piutang berdasarkan seluruh faktur yang tercatat. Yang kedua, melakukan penagihan via telepon atau email. Yang ketiga, menyiapkan daftar tagihan serta permohonan untuk ditagihkan sesuai dengan tanggal letak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama yang dimaksud dengan order akun recoverable adalah piutang dagang yang dimiliki perusahaan. Hubungannya ialah dengan konsumen yang membeli produk secara kredit. Berapakah piutang yang tak tertagihnya? Jadi jawabannya piutang tak tertagihnya itu cara ngitungnya itu 1 dibagi 4 kali 100 dikali 170 400. Kalau di debit itu beban piutang tak tertagihnya 426 juta. Jadi punya hutangnya itu 4.260.000. Ada yang ingin dipertanyakan? Sebutkan macam-macam yang termasuk dalam piutang dagang. Yaitu ada 3. 1 piutang usaha atau dagang, 2 wesel tadi, 3 piutang lain. Baik, cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Yaitu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberi jawaban baik jika jumlah yang tercantum dalam konfirmasi itu disetujui atau tidak disetujui oleh debitur. Enggak. Sudah saja. Keterangan piutang tidak tertagih ditempatkan di debit sebesar 5 juta. Sedangkan yang perlu dipertanyakan, bertanya, apa pengertian surat konfirmasi negatif? Ya, konfirmasi negatif yaitu konfirmasi yang meminta debitur untuk hanya apabila jumlah yang tercantum dalam konfirmasi tidak disetujui. Kita mau pertanggungjawabkan apa? Soalnya nggak paham. Yang buat kita konfirmasi itu dia memberi jawaban buat kita. Oh iya masih.
Baik, kalau memang sudah cukup, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan biaya dibayar di muka? Jawabannya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar aktivitas perusahaan atas manfaat ekonomis yang baru akan dinikmatinya pada masa yang akan datang. Nomor 1, 16 Februari 1 tahun setelah Wesel. Jawabannya yaitu 16 Februari pada tahun berikutnya. Nomor 2, 31 Maret 3 bulan setelah Wesel. Jawabannya itu 30 Juni. Nena izin menjawab. Metode Kotter dicatat jumlah piutang dengan jumlah piutang sebelum diskon. Ada yang ditanya lagi? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semuanya ya presentasi ya? Ya, Bu. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Pengukuran itu tadi apa? Besarnya jumlah rupiah. Yang nantinya akan diletakkan pada apa? Pada elemen atau pos yang terlibat langsung dalam suatu transaksi kejadian. Nah, kemudian 5 atribut pengukuran yang pertama itu adalah biaya historis. Yang kedua biaya kini. Ketika apa Ki? Nilai pasar sekarang. Terus nilai penyelesaian yang terakhir itu adalah nilai aliran kas pada masa yang akan datang. Oke, itu kesimpulannya ya. Oke, terima kasih karena sudah aktif untuk hari ini. Walaupun ada tadi sedikit kendala ya, mati lampu jadi mati zoomnya, tapi tidak menyurutkan kita semua untuk belajar. Oke, terima kasih untuk yang sudah aktif. Chandra, makasih banyak Chandra, kasih tepuk tangan untuk Chandra. Oke, kemudian untuk Alki juga. Untuk Ramawati. Ya, untuk kita semua terima kasih ya. Mungkin tadi saya kekurangannya tadi karena kita itu tadinya mau masuk dari awal ya, terganggu sama kegiatan yang ada di sekolah, dan itu mungkin karena memang sudah ibu berikan materinya ya di modul, terus sudah juga mungkin di buku catatan kalian. Nah itu tadi ada yang dicatat, ada yang enggak ya, tidak apa-apa ya, file yang mau dikirim karena ini kan kemarin diberikan dulu langsung juga. Nah terus kendalanya tadi ingin fokus gitu ya, tapi alhamdulillah karena akuntansi ini jago-jago ya. Tapi ibu nanti mau kasih evaluasinya ada di link ini Google Form ya, ibu kirim sekarang. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih anak-anak ya. Untuk pertemuan berikutnya itu ada di KD 3.3, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Piutang tidak tertagih. Metode langsung atau cadangan dan metode cadangan ya, piutang tidak tertagih. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita bacakan hamdalah. Baik, silakan ketua dirapikan tempat duduknya ya. Silakan rapikan tempat duduknya. Ketua kelasnya disiapkan. Ada perhatian? Siap, perhatian. Sebelum pulang marilah kita baca doa dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Baris salam. Waalaikumsalam warahmatullahi
tidak, silakan boleh mengikuti kegiatan berikutnya sebelum pulang ya. KPD-nya silakan simpan di meja ibu ya.